Kemudian di antara sebab ya juga yang sebab utama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini sebab yang dikuatkan oleh banyak ulama. Yang tadi hanya sebab mukaddimah saja. Ada masalah keluarga bertumbuk, tapi yang paling utama adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, dakhala Abu Bakar radhiyallahu anhu yasta'dzin ala Rasulullah sallam, fa wajada nas julusan bi babihi. Abu Bakar minta izin untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar mendapati orang-orang duduk di pintu Nabi SAW, namun tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Ketika Abu Bakar yang minta izin, maka Nabi izinkan untuk masuk. Kemudian datang Umar bin Khattab minta izin untuk ketemu Nabi SAW. Dia dapati orang sedang banyak duduk di depan pintu Nabi, tidak seorang pun diizinkan masuk. Ketika Umar minta izin masuk, diizinkan. Mereka berdua sahabat Nabi yang sangat dekat. Kemudian mereka mendapati Rasulullah SAW sedang diam, sementara istri-istri beliau 9 orang semua kumpul di sekeliling beliau. Semua, Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ada Zainab bintu Jahsyin. 9 orang semua pada kumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi diam. Ada apa gerangan? Maka Umar berkata, la aqulanna syai'an udhikun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ngomong sesuatu yang bikin Nabi tertawa. Ya, wala ukallimanna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yadhhak. Aku akan ngomong sama Nabi, siapa tahu dia tertawa. Artinya kondisi tidak enak, dia ingin merubah suasana. Istri Nabi diam, Nabi juga diam, ya. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, lau ra'aita binata Zaid sa'alatni nafaqah anifan fawaja'tu unuqaha. Ya Rasulullah, tadi kalau kau lihat coba, istriku minta tambahan nafkah, yaitu tambahan uang dapur, maka aku pun tekan lehernya, ya. Maksudnya Umar tidak diam. Umar minta apa? Umar mau tekan lehernya. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertawa, ya. Sikap Umar mencikapi istrinya yang minta duit tambahan untuk uang dapur, maka dibalas dengan Umar dengan menekan lehernya, ya. Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat geraham beliau. Artinya Nabi tertawa, benar-benar tertawa. Kemudian Nabi berkata, hunna hauli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Sekarang kau lihat, Umar, ini semua istriku 9 orang lagi ngumpul semua sepakat minta tambahan uang dapur dariku. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun datang ke Aisyah, ke putrinya. Kemudian dia tekan leher Aisyah. Artinya minta tambahan nafkah dari Nabi, ya. Kemudian Abu Bakar tekan Aisyah radhiyallahu anha. Umar kemudian pergi ke putrinya Hafsah. Ini lagi ngumpul semuanya istri Nabi. Di antara istri Nabi ada Hafsah, ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar menekan leher, ya gampangan kita mencubit lah gampangannya, menyakiti, menekan Aisyah, kemudian Umar pergi ke putrinya Hafsah, kemudian ya ja'unuqaha, kemudian menekan leher Hafsah, ya. Kemudian dua-duanya berkata mengingatkan putri-putri mereka, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indahu. Kalian minta tambahan uang dapur dan Nabi tidak punya apa-apa. Mereka menjawab, istri-istri Nabi, wallahi ma nas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an abadan laysa indahu. Demi Allah, kami tidak minta kepada Nabi yang Nabi tidak punya. Kami minta, Nabi punya kok. Kami minta sesuatu yang Nabi punya. Timbul pertanyaan, kenapa istri Nabi ini minta tambahan uang dapur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya mengatakan, karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan banyak peperangan dan dapat ghanimah banyak, kayak dari perang, terutama perang Hunain, banyak dapat ghanimah, ya. Dan dibagi-bagi kepada para sahabat, dan kemudian juga dalam perang-perang sebelumnya, dan bisa jadi para sahabat mereka memberikan kepada istri-istri mereka. Mereka memberikan apa yang harta mereka. Dan mungkin namanya istri-istri Nabi lihat istri-istri sahabat yang lain diberikan, mereka kok tidak. Akhirnya mereka minta sesuatu kepada Nabi yang menurut mereka Nabi punya hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi punya tipe kehidupan yang lain. Nabi tipe kehidupannya kehidupan yang sederhana. Tentu kita masih ingat ketika putri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ayahnya memiliki budak-budak wanita, mungkin dari peperangan kemudian dapat budak-budak wanita, sementara Fatimah hidupnya sederhana, kemudian harus menggiling gandum dengan memutar roha. Roha itu alat batu dua, kemudian berat untuk sebagai wanita mengerjakannya. Dia tidak punya pembantu, ya. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bukanlah suami yang kaya yang punya budak untuk membantu istrinya Fatimah. Maka sebagai seorang putri, dia datang ke Aisyah minta agar bapaknya kasih budak satu buat dia untuk membantu.
Dan Nabi ya seorang ayah yang sangat baik. Maka dia pun pergi ke rumah Aisyah, ternyata Rasulullah SAW tidak di rumah. Intinya dia minta pembantu, minta khadimah ya. Kemudian ternyata ketika Fatimah sudah pulang, Rasulullah SAW datang, maka Nabi kasih tahu tadi putrimu minta khadimah. Tapi Rasulullah SAW tidak kasih. Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih baik daripada khadim? Ya, lebih baik daripada pembantu, yaitu engkau berzikir subhanallah 33 kali sebelum tidur ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik daripada khadim. Artinya Rasulullah SAW tidak berikan dia budak, padahal Rasulullah SAW mampu. Kata para ulama, Rasulullah SAW mendahulukan hartanya tersebut, beliau sedekahkan. Beliau kasihkan kepada orang tinggal di Sufa, orang-orang miskin, sehingga beliau sendiri tidak memiliki apa-apa, apalagi untuk memberikan kepada putrinya. Demikian kehidupan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu alam ketika istri-istri Nabi melihat istri-istri teman-temannya kemudian memiliki sesuatu yang lebih, maka mereka berhak untuk minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak memberi. Dan Nabi diam. Ketika ditegur oleh ayah mereka Abu Bakar dan Umar, kalian minta sesuatu yang Nabi tidak punya. Kata mereka, demi Allah kami minta Nabi punya. Tapi Nabi tidak kasih. Dan Nabi diam. Ini di antara sebab utama yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggalkan mereka tentunya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya yuhtamal an yakuna majmu' hadhil asya' kana sababan li'tizalihinna, dan sangat mungkin bahwasanya ini semua sebab-sebab yang terkumpulkan inilah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memboikot atau menghajar atau mendiamkan mereka istri-istrinya 9 orang ya selama sebulan. Dan ini yang pantas bagi Nabi, karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya pemaaf ya, orangnya lapang dada, tapi dia harus melakukan suatu sikap untuk memperbaiki istri-istri beliau ya. Saatnya dia melakukan ketegasan. Itu pun beliau tidak ngomel-ngomel. Lihat dalam hadis, istri-istrinya pada nuntut, dia diam aja, sakitan wajiman, diam aja. Dia tidak bahkan dia sempat tertawa ketika Umar berkata, "Ya Rasul, lihat tadi istriku minta tambahan duit nih. Duitnya dijewer, gampangannya demikian. Kalau bahasa kita ya. Duitnya saya kasih dengan jeweran ya." Artinya itu yang sikap diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam, tenang, tidak membalas, tapi beliau mengambil sikap harus pergi ke Masyrubah, meninggalkan mereka selama sebulan. Ya. Kemudian yang tadi hadis riwayat Muslim ya. Dan dalam riwayat yang disebutkan, qadarullah, ketika Nabi sedang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istri beliau selama sebulan, beliau juga mengalami kecelakaan, kalau tidak salah jatuh dari kuda beliau sehingga kaki beliau cedera. Kaki beliau cedera sehingga beliau memilih untuk istirahat di Masyrubah. Bahkan sebagian sahabat menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masyrubah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masyrubah tadi semacam kamar yang di situ tempat disimpan beberapa barang-barang. Ya bukan tempat tidur asalnya, tapi Nabi memilih tinggal di situ untuk meninggalkan istri-istri beliau. 9 rumah beliau tinggalkan semua, beliau tinggal di Masyrubah. Bahkan sebagian sahabat ketika menjenguk Nabi, Nabi tidak bisa ke masjid, Nabi salat bersama mereka di situ. Nah, Nabi salat bersama mereka di situ, dan dijadikan dalil oleh sebagian ulama, jika orang-orang datang ke seorang yang sedang sakit dan dia tidak bisa ke masjid, kemudian dia salat bersama orang yang sakit tersebut, diperbolehkan meskipun tidak di masjid. Tentu ada maslahat demi kemaslahatan orang yang sakit tersebut.